Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mencari pasangan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, masalah mencari pasangan hidup ini menjadi suatu topik yang menarik khususnya bagi para muda-mudi kita yang saat-saat ini justru terlibat langsung di dalam hal mencari pasangan hidup. Dan kita tahu bahwa ini suatu masalah yang sangat menentukan bagi perjalanan hidup seseorang untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Dan ini bukan masalah yang gampang. Seringkali banyak pasangan yang merasa keliru dengan memilih pasangannya. Sebenarnya Pak Paul, apakah ada suatu pengertian atau konsep yang kurang tepat gitu di antara orang yang mencari pasangan hidupnya gitu Pak Paul? Sebelum saya menjawab itu, Pak Gunawan, saya ingin mengiyakan yang tadi Pak Gunawan kemukakan, yakni mencari pasangan hidup adalah hal yang sangat penting. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan keluarga kepada kita, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa mencicipi rasanya surga melalui keluarga kita itu. Dalam keluarga yang sehat, yang penuh kasih dan hangat, kita akan mendapatkan sukacita dan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh hal-hal lain. Nah, saya percaya itulah nantinya sorga. Sorga adalah sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, sukacita berada bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau saya boleh simpulkan terbalik dari yang telah saya katakan tadi, kalau rumah tangga kita tidak bahagia, kita akhirnya sadari bahwa kita memilih orang yang keliru, keluarga kita itu benar-benar merupakan kebalikan dari sorga, yaitu neraka ya. Sangat-sangat membakar, sangat-sangat tidak memberikan kita kedamaian. Maka topik ini saya kira topik yang penting sekali. Nah, tadi Pak Gunawan menanyakan apakah ada konsep-konsep keliru yang mendasari pemikiran orang. Dan konsep-konsep ini akhirnya menyerumuskan orang ke dalam kegagalan pernikahan. Ada beberapa yang bisa saya kemukakan Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang kadang beranggapan, oh Tuhan menunjukkannya kepadaku, Tuhan mengatakan dialah orangnya, dialah memang pasangan hidupku. Nah, masalahnya adalah seringkali waktu kita berkata begitu, kita mendasari kehendak Tuhan atas perasaan kita sendiri. Nah, seringkali memang kita tertarik kepada orang tersebut. Nah, kita seolah-olah hanyalah menggunakan nama Tuhan sebagai stempel. Yang kedua, yang seringkali orang juga kemukakan dan keliru adalah orang berkata, aku merasa damai dengan dia, dengan pilihan ini. Nah, sekali lagi, kedamaian itu juga bisa merupakan kerja dari perasaan kita belaka. Bukan benar-benar kita menemukan yang cocok, tapi kita menemukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena kita menemukan yang sesuai dengan kita inginkan itu, maka perasaan kita damai. Dan kita langsung berkesimpulan, kalau merasa damai, ini pasti adalah orang yang cocok untuk saya. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwa sesuai selera tidak berarti cocok. Itu dua hal berbeda. Nah, jadi kedamaian tidak bisa juga kita gunakan sebagai ukuran. Ketiga, konsep yang keliru adalah orang berkata, oh kalau bertemu yang cocok, pasti saya ketahui. Dari mana taunya? Ya pokoknya tahu aja dah. Nah, masalahnya adalah kecocokan itu tuh tidak terjadi pada pertemuan pertama. Kecocokan harus dibuktikan melewati proses waktu yang panjang. Atas dasar pergaulan, persahabatan yang intens. Sehingga kita bisa melihat perbedaan dan bisa juga melihat kecocokan kita. Dan akhirnya kita bekerja keras untuk menyesuaikan diri. Pada titik akhir barulah kita bisa berkata bahwa orang ini kok pas dengan saya. Nah, sekali lagi kuncinya adalah itu proses waktu yang panjang. Nah, jadi ketiga konsep ini acap kali berperan besar dalam proses penentuan pasangan hidup. Dan karena ini keliru, orang yang menggunakannya akhirnya terjebak ke dalam pernikahan yang tidak serasi. Ya, Bapak, masalahnya itu adalah setelah sekian lama berhubungan, mereka berpacaran, prosesnya seperti itu. Tetapi baik dari si pria maupun wanita itu tidak punya suatu kemantapan bahwa mereka dijodohkan gitu Pak Paul. Sehingga mereka akhirnya minta tanda dari Tuhan. Itu bagaimana Pak Paul?
Saya kira kita mesti terus-menerus meminta Tuhan memimpin kita. Daripada langsung menggunakan tanda-tanda yang bisa juga keliru, saya kira doa kita harus spesifik meminta Tuhan memimpin kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Tuhan memimpin kita? Nah, ini yang seringkali juga menjadi masalah, sebab kita tidak mengerti bagaimanakah Tuhan memimpin kita. Saya akan menjelaskan bahwa sekurangnya ada 3 cara untuk melihat pimpinan Tuhan. Meskipun pada dasarnya pimpinan Tuhan adalah satu, namun kita bisa memahaminya dari 3 sudut atau 3 dimensi. Yang pertama adalah yang saya sebut penetapan langsung. Ya, misalkan waktu Tuhan menciptakan alam semesta sebagaimana tercatat di Kejadian pasal 2. Itu adalah kehendak Tuhan dinyatakan secara langsung dan spesifik. Terjadilah hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, terus sampai hari ke-6. Penciptaan Tuhan itu, ya, mulai dari terang dan sebagainya sampai akhirnya ke manusia. Nah, yang kedua misalkan contohnya tentang penetapan langsung ini. Waktu Tuhan menghukum Mesir, Tuhan melalui Musa dan hambanya Harun berkata kepada Firaun bahwa Tuhan akan mengeluarkan umat Israel keluar dari Mesir, tapi mereka menolak. Nah, akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah-tulah, ada 10. Sebagaimana dicatat di Kejadian juga. Nah, akhirnya bangsa Mesir terpaksa membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini juga penetapan langsung. Tuhan berkata apa dan langsung terjadi. Yang ketiga, misalkan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan melalui atau dikabarkan melalui para nabi Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan di bumi ini, itu adalah bagian dari penetapan langsung. Nah, kira-kira itu adalah satu dimensi untuk melihat pimpinan Tuhan, Pak Gunawan. Nah, itu aplikasinya di dalam penetapan jodoh, itu seperti apa, Pak? Nah, biasanya ini bukan cara yang Tuhan gunakan, Pak Gunawan. Tuhan tidak menetapkan jodoh seperti Tuhan menetapkan tulah untuk Mesir. Tuhan tidak menetapkan jodoh kita sebagaimana Tuhan menetapkan kelahiran Tuhan Yesus melewati mulut para nabinya. Jadi biasanya bukan cara itulah yang Tuhan gunakan. Nah, yang biasa satu cara lagi sebelum kita masuk ke cara Tuhan menetapkan pasangan kita adalah yang saya sebut penetapan tidak langsung dengan kondisi. Ini sedikit membingungkan, tapi saya berikan contohnya. Misalkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, orang-orang berpikir merekalah yang membunuh Tuhan Yesus, merekalah yang mengakhiri kehidupan Tuhan Yesus. Tapi ini adalah sesuatu yang juga Tuhan telah tetapkan sebelumnya. Maka sebetulnya bukannya saja manusia mengakhiri hidup Tuhan Yesus, tapi memang sudah ditetapkan Tuhan Yesus itu harus mati untuk menanggung dosa-dosa manusia. Namun tangan manusialah yang digunakan atau kondisi saat itulah yang dibiarkan atau digunakan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan untuk menebus dosa manusia itu. Nah, dengan kata lain, ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan ada kondisinya, yaitu ada situasi tertentu yang terjadi. Misalkan juga tentang penyebaran Injil. Gara-gara orang-orang Kristen dianiaya, maka mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, penganiayaan itu menjadi kondisi yang Tuhan biarkan atau izinkan terjadi, sehingga kehendak Tuhan, yakni agar para hambanya keluar dari Yerusalem dan membawa Injil ke bangsa-bangsa lain, bisa terjadi. Nah, ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dengan kondisi. Ya, itu bisa terjadi di dalam perjodohan gitu, Pak Pol, ya. Jadi yang kita tadinya tidak tertarik gitu, tetapi karena suatu kondisi tertentu itu bisa tertarik dengan seseorang gitu, Pak Pol. Nah, kadang-kadang itu pun terjadi ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu sehingga akhirnya kita dibawa ke dalam situasi tersebut. Namun saya juga mau memperingati agar kita berhati-hati. Sebab kadang-kala ini yang saya dengar dari orang. Nggak mungkin saya ini bertemu dengan dia secara kebetulan. Benar-benar Tuhan sudah atur.
Masa pada jam ini, detik ini kami bisa bertemu di situ dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 3 bulan kemudian mereka sudah putus. Sebelum menikah masih dalam tahap berpacaran, 3 bulan kemudian sudah putus. Artinya, tafsiran bahwa kondisi ini adalah kondisi yang Tuhan sedang gunakan, tafsiran itu keliru. Jadi, jangan kita juga terlalu percaya diri menetapkan pilihan kita atas dasar kondisi-kondisi ini. Ya, kita tidak bisa atau janganlah ya menggunakan kondisi-kondisi ini karena cukup berbahaya untuk membuat kita keliru ya. Jadi yang saya ingin tawarkan adalah metode ketiga ini. Dalam cara Tuhan bekerja, Tuhan seringkali juga menggunakan metode yang saya sebut penerapan atau penetapan kehendak Tuhan secara tidak langsung dan tanpa kondisi. Yang saya maksud misalkan begini Pak Gunawan. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan membiarkan hidup ini berjalan. Sudah tentu ya dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Namun hidup berjalan, berputar. Ya, adanya sistem ekologi dan sebagainya. Ini saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi apa-apa. Nah, saya berpendapat bahwa pernikahan termasuk di dalam metode atau kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tentu ada unsur penetapannya, tapi bukan secara langsung melalui titah, melalui suara yang kita dengar, melalui pemberitaan seorang nabi, kamu akan menikah dengan si siapa. Bukan, dengan cara tidak langsung, bukan langsung seperti tadi. Dan tanpa kondisi, jangan kita menggantungkan penetapan pada kondisi-kondisi. Oh, saya nggak mungkin kebetulan ketemu dia, pasti ini dalam pengaturan Tuhan. Kami harus bertemu dan sebagainya. Jadi, berhati-hatilah, jangan menggunakan kondisi. Maka saya beranggapan, pernikahan masuk dalam kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung tanpa kondisi. Kita melihat, kita kemudian mencoba, mencocokkan, menyesuaikan diri, dan atas dasar semua itu, kita menetapkan apakah memang ini pasangan yang cocok atau tidak untuk kita. Tapi sebenarnya tetap di hadapan Tuhan itu jodoh kita itu sudah ditetapkan kan Pak Paul? Nah, kalau kita berkata jodoh sudah ditetapkan, itu betul. Dalam pengertian semua yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Nah, tapi apakah dalam pengertian itu kita berkata ditetapkannya secara langsung? Memang ini masalah semantik ya. Saya berikan contoh, waktu kita hendak berkuliah, kita mencoba memikirkan apa sih kira-kira bidang studi yang cocok untuk kita. Nah, bukankah kita melewati proses pemikiran, pertimbangan, meminta masukan, melihat kemampuan kita, ketidakmampuan kita dalam bidang apa. Nah, melalui proses ini, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Oh, ini bidang studi yang kira-kira baik untuk saya. Nah, apakah Tuhan tidak memimpin? Tuhan memimpin. Secara langsung atau tidak? Nah, ini memang masalah semantik, masalah kita melihatnya dari sudut manusiawi. Yakni, seolah-olah tidak secara langsung, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita terlibat, menetapkan pilihan bidang studi itu. Ya, dan tidak ada kondisi tertentu yang membuat kita berkata, ini dia bidang studinya. Enggak, kita melewati proses pemikiran dan pertimbangan dengan menggunakan akal sehat. Nah, saya percaya pernikahan masuk dalam kategori ini. Akal sehat sangat diperlukan dalam penetapan pasangan hidup. Ya, di dalam hal ini Pak Paul, apakah hubungan seseorang dengan Tuhan itu kan menjadi sangat menentukan gitu Pak Paul, di dalam mencari pimpinan Tuhan ini? Saya kira demikian. Kalau kitanya memang dengan Tuhan tidak dekat ya, bagaimanakah kita mengharapkan kita bisa mendapatkan pimpinan itu? Maka ya kita mesti juga mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, agar kita akhirnya bisa mengenal apa itu kehendak Allah. Nah, saya akan berikan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kita memilih pasangan hidup, Pak Gunawan. Kehendak Allah sebetulnya sangat-sangat spesifik. Yakni,
Tuhan meminta kita menikah dengan sesama orang percaya. Itu yang Tuhan katakan lewat hambanya Paulus. Kamu bebas menikah dengan siapapun, namun dengan sesama orang percaya. Itu dicatat di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan orang yang percaya pada Yesus Kristus? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 penjelasan. Pertama, kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman dengan kita, berarti tujuan hidupnya berubah, tidak sama. 2 Korintus 5 misalkan ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sebagai orang yang percaya pada Kristus, tujuan hidup kita adalah satu. Kita hidup untuk Kristus. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman, sudah tentu dia tidak mempunyai tujuan itu. Status hidup juga berbeda. Misalkan saya kutip dari 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ditekankan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus. Dengan kata lain, memang itu syarat. Di dalam Kristus baru kita memiliki hidup yang baru. Sudah tentu kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman, dia tidak dalam Kristus. Jadi, status hidupnya juga berbeda dengan kita. Dia bukanlah ciptaan yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan yang sesama iman, adalah substansi hidup juga berbeda kalau kita bersama dengan yang tidak seiman. Di 2 Korintus 6 ayat 14, tercatat, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Substansinya, di dalam Kristus kita adalah terang. Nah, maka kita harus bersama dengan orang yang juga di dalam Kristus. Nah, pengertian sesama orang percaya, Pak Paul, itu seringkali disempitkan hanya pokoknya dia anggota gereja gitu, Pak Paul. Apakah itu bisa dibenarkan? Tidak. Jadi yang membuat seseorang itu masuk dalam kategori orang percaya, sudah tentu bukan saja berdasarkan pengakuan mulutnya, saya orang Kristen. Sudah tentu itu harus ditunjukkan lewat perbuatannya, lewat kehidupannya. Ya, jadi kita harus menilik buah-buah Kristiani dalam hidupnya. Misalkan, apakah dia orang yang memang sabar, penuh kemurahan, penuh kasih. Nah, itu buah-buah roh. Atau, apakah dalam mengambil keputusan, dia memikirkan, mempertimbangkan kehendak Tuhan. Kalau dia mengaku dia orang Kristen, tapi dalam perbuatan dan pengambilan keputusan tidak menghiraukan kehendak Tuhan, dia masuk dalam kategori dia bukan orang Kristen. Sangat sederhana ya, sebab memang melalui buahnya lah ya kita itu dikenal ya. Nah, jadi ukurannya sudah tentu bukan apa agama kita di KTP atau di mana keanggotaan gereja kita, bukan, tapi pada buah iman yang nyata dalam kehidupan. Seringkali orang juga berpikiran nanti kalau kami sudah menikah dia akan menjadi seiman dengan saya gitu, Pak Paul. Kadang-kadang ada harapan seperti itu. Nah, saran saya adalah begini. Sebelum menikah, memang ya orang ini harus bergumul bersama dengan yang tidak seiman itu, supaya yang tidak seiman bisa akhirnya sampai pada iman Kristiani, tapi bukan karena ingin menikah. Sudah tentu bukan karena desakan atau paksaan, tapi memang dia sendiri yang mempelajari apa itu iman Kristiani dan akhirnya berkata saya mau menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, dasar itulah yang kita bisa terima ya sebagai alasan
orang itu memang sungguh-sungguh mau menjadi seorang Kristen. Nah, jangan sampai sekali lagi ya, kita melegalkan segala cara demi pernikahan ini. Kita bisa mengubah status di mata manusia, namun kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Kalau memang kita tidak memiliki iman pada Tuhan, sudah tentu Tuhan tahu. Nah, jadi tidak bisalah kita itu mendustai Tuhan. Dia tahu apa yang sebenarnya ada di hati kita. Bapak, kalau kita mengimani bahwa perjodohan itu ditentukan oleh Tuhan dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Lalu apakah peran manusia itu, sampai sejauh mana peran dari orang-orang yang akan terlibat dalam pernikahan itu? Pertanyaan yang bagus Pak Gunawan. Sebab meskipun ya Tuhan sudah menetapkan kriterianya, yaitu kita diminta menikah dengan yang seiman, Tuhan juga memberikan tugas dan peran kepada manusia dalam pencarian dan penetapan pasangan hidup ini. Jadi tidak bisa manusia itu tuh duduk di kamar terus-menerus berdoa dan mengharapkan Tuhan membawa seseorang kepadanya. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 peran dan tugas manusia. Pertama, Tuhan memang sudah mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan Hawa untuk Adam, dan dalam penciptaan Hawa itu Tuhan juga menegaskan bahwa ia itu tuh akan menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Jadi Tuhan menciptakan istri ya bagi Adam yang bertugas berfungsi sebagai penolong yang juga sepadan ya, cocok. Nah, jadi dari firman Tuhan ini saya akan simpulkan bahwa tugas kita mencari pasangan hidup yang cocok dan dapat saling tolong dengan kita. Dengan kata lain, apakah relasi kita itu cocok atau tidak? Itu menjadi pertanyaan yang harus nanti kita jawab. Nah, nanti dalam kesempatan rekaman berikutnya baru kita akan bahas hal ini ya, Pak Gunawan. Tapi intinya adalah cocok tidak? Cocok bukan berarti sama. Cocok berarti meskipun berbeda, namun pertama-tama saling menerima ya atau perbedaan itu. Dan kedua, meskipun berbeda, bukan saja saling menerima, namun bisa saling mengimbangi ya, menghargai perbedaan itu dan mengimbanginya. Sehingga akhirnya perbedaan itu tidak menjadi duri yang saling menusuk. Nah, malahan, nah ini dia, saling menolong. Artinya apa? Kita menjadi orang yang lebih baik dengan kehadiran pasangan kita. Sudah tentu ini harus 2 arah. Sebab saya juga bertemu dengan kasus seperti ini, Pak Gunawan. Yang satu berkata, saya menjadi orang yang lebih baik karena pasangan saya terus-menerus menolong saya. Namun pasangannya justru menjadi manusia yang lebih buruk karena dia nggak mendapatkan pertolongan sama sekali. Jadi hanya searah saja pertolongan itu. Tidak bisa. Pertolongan atau saling tolong harus 2 arah. Berarti melalui pernikahan nantinya diharapkan bahwa 2 pribadi ini sama-sama bertumbuh gitu, Pak. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi salah satu tanda ya, kriteria apakah pernikahan ini atau pasangan ini pasangan yang serasi adalah mereka bertumbuh. Ya, mereka menjadi orang-orang yang lebih baik. Karena apa? Karena adanya unsur saling tolong itu. Yang menolong menjadi lebih baik karena dia mendapatkan pertolongan juga dari yang ditolongnya itu. Nah, disitulah kita melihat kecocokan. Ya, kadang-kadang kita melihat orang yang tidak cocok, tidak saling tolong, malah saling menghancurkan. Namun kadung suka. Nah, itu tuh yang kadang-kadang terjadi. Kadung cinta tergila-gila, tidak bisa melepaskan orang itu dari pikirannya. Tapi tidak cocok sebetulnya. Relasi mereka penuh pertengkaran karena tidak saling menolong, malah saling menusuk. Nah, sudah tentu meskipun sukanya besar, tetap ukurannya adalah bahwa ini tidak cocok. Dan yang kita gunakan sebagai kriteria bukannya sukanya, bukannya cintanya, tapi cocoknya, itu yang lebih penting. Biasanya suka seperti itu hanya didasarkan pada fisik aja, Pak Bob. Seringkali begitu, Pak Gunawan. Lalu bagaimana dengan
tugas yang lain dari manusia nih, Mas? Tuhan juga lewat Paulus berkata, ya kita ini bebas menikah dengan siapa saja ya yang kita sukai, namun yang seiman dengan kita. Nah, prinsip kedua jadinya adalah, kalau saya boleh ambil dari 1 Korintus 7:39 ini, kita silakan mencari yang sesuai selera. Jangan hanya mencari yang sesuai dengan, misalkan, harapan dari orang tua kita, ya. Bukan, kita yang harus hidup dengan dia. Jadi setelah seiman dengan dia, itu kriteria yang paling dasar. Setelah seiman, ukuran berikutnya adalah cocok apa tidak. Setelah cocok apa tidak, kita juga harus tanya, selera nggak dengan kita? Sesuai dengan tipe yang kita idamkan tidak? Ya. Jadi ini penting, ya, jangan sampai kita menikah dengan orang yang kita katakan, aduh cocok sama saya. Orangnya rohani, cinta Tuhan. Tapi kita tidak suka lihat dia. Wajahnya tidak kita sukai, penampilannya tidak kita sukai. Nah, ya repot. Kita harus hidup serumah dengan dia. Bagaimanakah bisa hidup serumah dengan dia dalam kondisi seperti itu? Ya. Seringkali memang orang menekankan pokoknya kerohaniannya baik gitu loh Pak Paul. Tapi nanti akhirnya belakangnya itu yang agak merepotkan di dalam pernikahan itu. Betul sekali. Jadi untuk bisa mendirikan pernikahan yang kokoh, kita harus memang mendapatkan kecocokan di dalam semua aspek kehidupan ya, bukan hanya kerohanian. Kerohanian salah satu aspek, tapi bukan satu-satunya aspek. Nah, yang terakhir adalah ini Pak Gunawan. Tugas kita adalah meminta pimpinan Tuhan. Nah, ini memang sebagai pengakhir saya akan gunakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 24 ayat 12. Ini adalah doa Eliezer kepada Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini doa seorang hamba yang ditugaskan Abraham mencari jodoh untuk anaknya Ishak. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menunjukkan jalan. Nah, inilah doa kita sebagai orang percaya. Setiap tahap dalam pertemuan, perjumpaan, pembinaan relasi, Pak percaya kita sebagai orang-orang percaya Tuhan kepada Tuhan. Minta Tuhan, meminta doa kepada doa Ishak. Ya. Karena nanti juga menjelaskan Abraham menjadi tugas terima kasih. Ya juga saya sampaikan beberapa prinsip penting di dalam mencari pasangan hidup kita, tetapi suatu perbincangan yang masih belum selesai Pak Paul, yang saya lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Pak Paul sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari pasangan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.